Komisi 2 DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Pilkada tidak bisa dilakukan hingga akhir masa sidang April 2016. DPR mengakui pembahasan revisi masih alot, terutama tentang persyaratan calon perseorangan. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada molor hingga akhir Mei mendatang. DPR membantah mempersulit calon perseorangan lewat revisi dan menyebut alasan penundaan karena Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo masih ingin berkonsultasi dengan Presiden. Memang pendapat sih bisa beragam, bisa berbeda-beda. Yang jelas kita ingin ruang untuk calon independen tetap terbuka gitu ya, tetapi proporsional juga karena syarat dukungan dari partai politik kan artinya juga sama cukup besar. Satu kursi di DPR RI, di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota kan itu merepresentasikan jumlah tertentu dari masyarakat gitu. Jadi menggantungkan perannya. Sementara itu Komisi 2 DPR mengakui alotnya pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Fraksi-fraksi belum sepakat tentang bagaimana meningkatkan kualitas dukungan bagi calon perseorangan. Perdebatannya itu memang yang salah satu sangat alot itu adalah persyaratan dari partai politik atau gabungan partai politik sama independen. Nah bagi PAN itu 20-25% itu tetap karena menganut satu putaran. Jadi kalau diturunkan syarat parpol itu legitimasi kepala daerah itu menjadi rendah. Ya kan? Nah yang kami kejar dalam calon independen adalah kualitas dukungan itu sendiri. Kalau selama ini misalkan orang mengumpulkan KTP, kemudian KPU tidak bekerja dengan maksimal. Misalkan tidak diperiksa apakah benar mereka itu menyampaikan dukungan itu secara tulus dan dalam keadaan sadar. Atau KTP itu diambil dari tempat kredit motor misalkan, ya kan? Atau ada pergerakan beli KTP. Poin yang perlu diingat, fraksi-fraksi di DPR sepakat persentase dukungan bagi calon perseorangan sesuai dengan putusan MK tahun lalu, yaitu 6,5 sampai 10% tergantung besaran DPT. Namun DPR mendorong dua opsi agar dukungan KTP ini valid. Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu diminta untuk memverifikasi dan mempublikasi setiap KTP yang masuk ke calon perseorangan. Kedua, DPR ingin sebaran dari dukungan untuk calon perseorangan ini harus ada minimal di 50% wilayah. Pengamat pemilu Ray Rangkuti menyebut dua opsi ini hanyalah akal-akalan anggota DPR untuk mempersulit calon perseorangan. Mengapa? Pertama, KPU dan calon perseorangan tidak mungkin secara teknis, baik secara waktu maupun sumber daya, memastikan validitas setiap KTP. Kedua, untuk persyaratan minimal di 50% wilayah, menurut Ray, anggota Dewan pun tidak ada kewajiban memenuhi syarat itu saat pemilu. Jurgen Sutarno, Jakarta.